Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari yang berbeda dari hari-hari yang biasanya, karena hari ini kita mengadakan ibadah khusus, di mana pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan sekaligus berdoa untuk majelis gereja periode 2020 sampai dengan 2024. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita bersama-sama masuk dalam seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan mulainya dengan mengambil waktu teduh. Waktu teduh kita mulai. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama menaikkan puji-pujian kita. Pujian nomor 11. Doa pembukaan akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang.
Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas pimpinanmu dalam kehidupan kami, serta berkat-berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami semuanya dapat bersekutu di ruangan ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin dan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melayani pekerjaan Tuhan merupakan satu sukacita yang luar biasa yang boleh dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap orang-orang percaya. Hari ini ada 7 orang, baik bapak dan ibu, yang telah menyediakan hati, menyediakan waktu, dan menyediakan segala tenaganya untuk bersama-sama dengan gembala sidang melayani pekerjaan Tuhan. Mari jemaat kita mendukung mereka di dalam doa, sehingga dengan demikian pelayanan di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Pujian nomor 201, sukacita dalam melayani Raja. Pada baitnya yang ketiga, saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku bersemangat semua bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi setiap langkahku taat pimpinannya, tiada getar bagi dia. Ku mau bersemangat semua bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja baginya. Kita berdiri bersama. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Ku serahkan segenap bakat kepadanya, dan setia bagi dia. Ku mau bersemangat semua bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja bagi dia. Jemaat terkasih, mari bersama-sama sehati kita mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita terus memuji dan bersukacita di dalam Tuhan, karena Allah adalah Allah Bapa kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian nomor 2 bagian belakang. Puji-pujian nomor 2 bagian belakang.
nyawa hidup ya Tuhan. Bapak Ibu terkasih, mari kita bersama-sama melanjutkan akan pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 32 sampai dengan yang ke-37. Jikalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca dengan cara berbalas-balasan. Saya akan membaca dari ayat-ayat yang berbilangan genap dan jemaat dengan ayat-ayat yang berbilangan ganjil. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 32 sampai dengan yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Satu nas firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita bagaimana jemaat pada waktu itu bersatu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 205. Setelah puji-pujian ini, saya mempersilakan untuk anggota kaum ibu memuji Tuhan. Pujian nomor 205. Maju Laskar Kristen. Maju Laskar Kristen, maju
Baik, kepada anggota paduan suara dipersilakan. Di atas ya, satu sama di atas. Ya. Ya. Turun satu lagi, Cik, bisa. Agak rapat. Dekat maaf. Ya. Bu Susana turun sedikit satu. Ya. Ya. Tapi waktu Tuhan itulah yang terbaik. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kepada gembala sidang dipersilakan.
Terima kasih untuk kaum ibu yang telah menyampaikan kesaksian pujian. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita semuanya dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami boleh memanjatkan pujian kehadirat-Mu. Bahkan kami juga boleh mendengarkan kesaksian pujian dari kaum ibu di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kepada setiap kami semuanya, agar kami dapat memahami firman Tuhan yang kami dengarkan. Dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami semuanya. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biarlah Tuhan berkenan memakai menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari Rabu tanggal 14 yang lalu ya, kami ada bincang-bincang bersama dengan calon pengurus majelis di tempat ini. Sehingga kami sudah menyusun ya pengurus yang ada, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, anggota-anggota yang masuk dalam komisi-komisi di tempat ini. Dan hari ini kita akan menyaksikan mereka akan ditabiskan, mereka akan diteguhkan sebagai pengurus majelis di gereja ini untuk tahun 2020 sampai 2024. Nah, tentunya ini bukan tugas yang ringan ya, tetapi tugas yang cukup berat bagi setiap mereka semuanya. Bersama dengan kami juga ya melayani di tempat ini. Tapi kita bersyukur karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita semuanya. Dia pasti akan menolong kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat. Surat 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Satu Korintus pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap gereja tentunya membutuhkan pengurus ya di dalam pelayanan di gereja tersebut. Bukan hanya gembala sidang, tetapi juga para majelis untuk ambil bagian di dalam perkembangan gereja tersebut. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja GKI Makedonia di tempat ini juga perlu ya pengurus majelis untuk bekerja bersama-sama melayani pekerjaan di tempat ini. Untuk bekerja bersama-sama melayani jemaat yang ada di tempat ini. Karena gereja harus bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya siapakah majelis-majelis jemaat itu? Siapakah hamba Tuhan itu? Di dalam pembacaan kita 1 Korintus pasal 4 tadi, ayat 1 mengatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus
yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Baik gembala, baik majelis, aktivis gereja, mereka adalah hamba-hamba Kristus untuk menyampaikan kepada dunia, yaitu apa yang dipercayakan, yaitu rahasia Allah. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia perlu Tuhan, dunia perlu Kristus, dunia perlu untuk diselamatkan. Siapa yang bisa menyampaikan kabar keselamatan kepada mereka? Yaitu kita, setiap orang yang percaya. Dan gembala dan majelis ada di ujung tombak itu. Mereka adalah hamba-hamba Kristus yang dipercayakan untuk menyampaikan rahasia Allah kepada dunia ini. Bukan hanya menyampaikan rahasia Allah kepada dunia, tetapi untuk membawa seluruh jemaat Tuhan supaya mereka semakin dewasa dalam iman mereka mengikut Tuhan. Coba kita lihat dalam ayat 1 di sini. Baik gembala dan majelis disebut hamba-hamba Kristus. Apa artinya hamba-hamba Kristus? Bukankah Kristus, Tuhan Yesus Kristus pernah mengatakan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Lalu bagaimana dengan gembala dan majelis gereja? Kenapa kita harus melayani Kristus? Sebetulnya yang tepat adalah bersama-sama dengan Tuhan kita melayani pekerjaan Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat mundur sedikit dari 1 Korintus pasal 4, yaitu 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya akan baca dari ayat 5 sampai ayat 9. 1 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Di dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat 9 dikatakan bahwa kamu adalah dikatakan kawan sekerja Allah. Hamba Tuhan, gembala sidang, para majelis gereja adalah kawan sekerja Allah. Hamba-hamba Kristus, di mana kita harus melaksanakan akan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada dunia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelayan tentu kita diberikan suatu mandat oleh Tuhan untuk membawa jiwa datang pada Tuhan, untuk membawa jemaat untuk semakin dewasa dalam kerohanian mereka, bertumbuh terus untuk memuliakan Tuhan. Dan ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada orang-orang yang bertekad untuk mengikuti Dia, bahwa mereka harus menyangkal diri, mereka harus memikul salib dan mengikut Yesus. Bagaimana kita menyangkal diri? Kita punya tabiat lama, kita punya kepentingan diri sendiri, kita punya rasa egois. Tapi ini yang dituntut oleh Tuhan, kita harus menyangkal diri. Karena kita adalah hamba Tuhan, hamba Kristus, kawan sekerja Allah. Memikul salib, siap menderita. Dan mengikut aku, kata firman Tuhan. Mengikuti teladan Dia. Dalam bagian selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara mengikut Yesus, mengikuti teladan Dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi baik gembala sidang maupun majelis jemaat punya peran yang sangat penting dalam kehidupan gereja Tuhan. Mereka semuanya adalah kawan sekerja Allah. Mereka semuanya adalah hamba-hamba Kristus. Lalu kita lihat yang kedua.
Apa yang dituntut bagi hamba-hamba Kristus, apa yang dituntut oleh Tuhan mengenai kawan sekerja Allah, baik gembala maupun majelis jemaat. Ayat 2 mengatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Mereka dapat dipercaya. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya di antara kita semuanya banyak yang bisa memenuhi syarat untuk mengambil bagian di dalam kemajelisan di tempat ini. Tapi tentunya tidak semuanya akan diangkat jadi majelis, tidak. Tapi hanya beberapa orang di sini. Ketika gereja mula-mula bertumbuh, rasul-rasul menganggap perlu untuk mengangkat beberapa orang yang bisa dipercaya pada waktu itu. Untuk apa? Mengambil bagian dalam pelayanan. Akhirnya diangkat pada waktu itu ada 7 orang yang bisa dipercaya. Dan salah satunya adalah Stefanus untuk melayani pada waktu itu. Ya, kebetulan kita sama juga, ada 7 orang di sini yang menjadi majelis gereja di tempat ini. Dan firman Tuhan mengatakan yang dituntut dari orang-orang yang demikian, hendaknya mereka dapat dipercaya. Kata firman Tuhan dalam ayat yang kedua tadi, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saya ingin mengajak kita melihat di dalam Kisah Rasul sejenak. Kitab Kisah Para Rasul, ketika pada waktu itu rasul-rasul memilih beberapa orang untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ayat 1-3, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Siapa orang-orang yang bisa dipercaya? Dalam ayat 3 di sini sedikit dijelaskan, mereka yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Tentunya majelis dan gembala yang melayani di sebuah gereja, mereka harus dapat dipercaya. Pertama, dari sisi kehidupan mereka, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka memimpin dalam rumah tangga mereka. Oleh sebab itu, dalam salah satu suratnya, Rasul Paulus pada waktu itu menasihatkan kepada Timotius, supaya ketika Timotius memilih orang-orang untuk ambil bagian dalam pelayanan, ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah bagaimana kehidupan rumah tangga mereka. Bagaimana kehidupan mereka sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana mereka melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini sangat penting sekali. Dan kalau kita sebagai majelis jemaat di tempat ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka boleh dikatakan bahwa Anda sudah menjadi hamba Kristus yang dapat dipercaya. Karena ini tuntutan dari Tuhan. Suatu pertanyaan, kenapa Tuhan menuntut seberat itu? Supaya kita semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan menjadi orang yang dipercaya. Karena ini berdampak di dalam pelayanan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu sidang jemaat di tempat ini ingat, dalam buletin di tempat ini selama 3 minggu berturut-turut, di sana ada dicantumkan, diumumkan ada beberapa orang calon majelis di tempat ini. Ada 7 orang.
disampaikan nama-nama mereka, lalu ada catatan di sana. Siapa di antara jemaat yang keberatan, ya, mungkin punya usulan tentang calon-calon ini, silakan memberi masukan kepada kami, Gembala Sidang. Kenapa ini disampaikan 3 minggu berturut-turut? Karena ini penting, supaya mereka semuanya dari awal mereka sebagai calon majelis bisa dipercaya. Kalau ada seseorang mungkin keberatan, karena apa? Oh, kesaksian hidupnya nggak benar. Mereka bisa sampaikan kepada kami, dan kami bisa mengantisipasi itu. Tapi ini belum selesai, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walaupun sampai detik ini tidak ada yang keberatan, tapi ini baru awal langkah kita semuanya. Awal langkah dari calon majelis di tempat ini yang akan diteguhkan hari ini. Karena dalam kehidupan saudara, selama kurang lebih 4 tahun nanti, Anda harus buktikan bahwa Anda sungguh dapat dipercaya. Sehingga pelayanan ini akan didukung oleh kehidupan saudara-saudari semuanya. Karena Anda dapat dipercaya, maka orang yang mendengar berita yang kita sampaikan kepada mereka, mereka juga dapat menerima berita itu. Dan mereka dapat datang kepada Tuhan. Kalau sebaliknya kita nggak bisa dipercaya, bagaimana mereka bisa mendengar berita yang kita sampaikan kepada mereka? Oleh sebab itu dalam Kisah Para Rasul pasal 6 tadi dikatakan, mereka memilih 7 orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, kesaksian hidup baik, kesaksian dalam rumah tangga baik, kesaksian dalam mengiring Tuhan juga baik. Nah, ini yang diperlukan, ini yang dituntut oleh Tuhan kepada hamba-hamba Kristus. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga di sini dikatakan dalam ayat 3 dan ayat yang keempat, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ingat, sebagai hamba-hamba Kristus, kita bertanggung jawab kepada Kristus. Ini yang mau saya ingatkan kepada para majelis yang akan ditabiskan hari ini. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan hanya Anda, tapi saya juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa ada gereja-gereja yang kesaksiannya tidak memuliakan Tuhan? Karena mereka, pemimpin-pemimpin mereka bukan bertanggung jawab kepada Tuhan, tapi mereka mau menyenangkan hati manusia. Mereka mau menyenangkan dari jemaat-jemaat tertentu dalam gereja mereka. Mereka tidak merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini tidak boleh seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa banyak gereja yang hanya menyampaikan soal berkat-berkat, damai sejahtera, ya, kehidupan yang terus tentram, berjalan mulus, tidak ada pencobaan. Ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan pasti tidak pernah sakit, ikut Tuhan pasti senang. Kenapa? Karena mereka mau menyenangkan hati manusia. Mereka bukan bertanggung jawab kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, ada kalanya bahwa firman Tuhan itu menusuk hati kita, mengoreksi kehidupan kita. Ya. Kenapa gembala bisa menyampaikan hal seperti itu? Karena gembala sedang bertanggung jawab kepada Tuhan. Kenapa majelis seringkali menegur jemaatnya untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Bukankah itu menyakitkan hati yang ditegur? Karena majelis bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka kalau ada yang salah, harus ditegur. Dalam kitab Yakobus dikatakan di sana, kalau ada seorang yang berbuat dosa, ya, dipanggil, ditegur. Kalau mereka tidak mau berubah,
Ya, panggil beberapa pengurus gereja, ya. Lalu diingatkan dosa mereka. Kalau masih tidak bisa, dihadapkan kepada jemaat. Dan disitulah disiplin gereja berlaku. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada kita semuanya, hamba Tuhan dan majelis di tempat ini, kita punya tanggung jawab. Dan kita harus pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Bagaimana pelayanan kita nanti? Apakah pelayanan kita berkenan di hati Tuhan atau tidak? Itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau pelayanan kita bertanggung jawab dan menyenangkan hati Tuhan, kita akan dapat upahnya. Lihat ayat 5 dalam 1 Korintus pasal 4 tadi. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Siapa yang gak senang kalau yang memuji itu adalah Tuhan Allah? Dipuji manusia aja rasanya, wah senang sekali ya. Senang sekali, kita memang salah satu kebutuhan kita itu dipuji sebetulnya. Ya, tapi kadang-kadang pujian itu bisa menjatuhkan kita. Ini hati-hati. Tapi kalau pujian dari Allah, wah itu kita bisa bersuka cita karena. Dalam bagian lain Rasul Paulus mengatakan, ketika pada akhir zaman nanti kita akan melihat apa upah hidup kita, apa upah pelayanan kita. Pelayanan yang dibangun dengan sembarangan, ya. Dari semak, dari kayu, semuanya itu akan terbakar habis. Hanya tanahnya yang diselamatkan. Barang siapa membangun di atasnya itu dengan perak, dengan emas, waktu itu kita mendapat pujian. Karena bangunan pelayanan kita itu tidak bisa dihilangkan oleh keadaan dunia ini. Kita akan menerima upahnya nanti. Dan Tuhan akan berkata kepada setiap kita, bahwa engkau adalah hambaku yang setia. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada 7 calon majelis yang akan ditabiskan. Ya. Ingat bahwa mereka adalah hamba-hamba Kristus. Mereka adalah kawan sekerja Allah. Yang kedua, bahwa Tuhan menuntut hamba-hamba Kristus harus bisa dipercaya. Dan kita semuanya menjadi saksi bagi ke-7 orang nanti yang akan ditabiskan hari ini, bahwa mereka harus hidup dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, bahwa mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan terhadap pelayanan yang ada di pundak mereka. Kiranya firman Tuhan ini mendorong setiap majelis di tempat ini untuk sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada setiap kami semuanya bahwa para majelis yang akan ditabiskan hari ini, mereka adalah kawan sekerja Allah. Mereka adalah hamba-hamba Kristus yang dituntut bahwa mereka harus hidup dipercaya oleh seluruh jemaat yang ada, dipercaya oleh keadaan lingkungan mereka, dipercaya dalam rumah tangga mereka, dipercaya untuk menyampaikan rahasia Allah. Dan biarlah Tuhan, Engkau berikan kesungguhan hati kepada mereka untuk dapat mempersembahkan waktu mereka, tenaga mereka, bahkan hidup mereka kepada Tuhan untuk kemajuan gereja di tempat ini dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan sebentar acara pentabisan dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memakai hamba-Mu untuk menabiskan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Tuhan,
Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyaksikan akan pentabisan daripada Majelis Gereja GKNI Makedonia Bodok untuk masa bakti 2020 sampai dengan 2024. Saya akan membacakan akan susunan daripada majelis kita masa bakti 2020 sampai dengan 2024. Yang pertama, saya akan memanggil Bapak M.H. Gultom sebagai Ketua Majelis Jemaat periode 2020-2024. Yang berikutnya adalah Sekretaris Gereja GKNI Makedonia Bodok untuk periode 2020-2024, yaitu Bapak S. Sarijen STH. Dipersilakan. Yang berikutnya adalah Bendahara Gereja periode 2020 sampai dengan 2024, Bapak Sukardi atau Bapak Abyo. Yang berikutnya Komisi Kaum Ibu GKNI Gereja GKNI Makedonia Bodok periode 2020-2024, Ibu Elia Santi. Dipersilakan. Dan yang berikutnya yaitu Komisi Diakonia untuk masa bakti 2020-2024, Bapak Bong Pijung atau Sugianto. Dipersilakan. Yang berikutnya yaitu Komisi PI dan Misi akan dibawahi oleh Bapak Mion. Dipersilakan. Dan yang terakhir, Komisi Pemuda dan Remaja akan dibawahi oleh Bapak Suyatno. Dipersilakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah majelis gereja kita untuk masa bakti tahun 2020. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diakan haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah hormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diakan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dengan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik.
sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikian firman Tuhan bagi calon majelis gereja periode 2020-2024. Dan untuk acara selanjutnya, pentahbisan majelis jemaat periode 2020-2024 akan dilayani oleh Gembala Sidang. Dipersilakan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar apa syarat-syarat yang dituliskan dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13 yang dibacakan tadi. Ya, saya harap kita semuanya berusaha dan harus dapat menggenapi syarat-syarat itu melakukan dalam kehidupan saudara. Nah, sebelum saya mentahbiskan saudara sebagai majelis di tempat ini, saya mau bertanya kepada saudara semuanya. Pertama, apakah saudara mau sungguh-sungguh melayani di tempat ini sebagai majelis gereja? Yang kedua, apakah saudara-saudara di tempat ini mau berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaat untuk sungguh-sungguh mengutamakan pelayanan daripada mengutamakan akan kepentingan diri sendiri? Ya, baiklah. Silakan kita saudara-saudari berlutut. Bapak Ibu sidang jemaat, silakan bangkit berdiri. Saudara M.H. Gultom, sebagaimana janjimu yang kau ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat untuk ambil bagian di dalam pelayanan sebagai majelis di tempat ini, maka sebagai hamba Tuhan, aku menabiskan engkau sebagai ketua majelis jemaat gereja GKNI Makedonia Bodok periode 2020-2024. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya berikan tanggung jawab ini kepada Bapak Imam Gultom. Bapak S. Sarigen, berdasarkan janjimu yang kau ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat untuk ambil bagian dalam pelayanan sebagai majelis gereja di tempat ini, maka sebagai hamba Tuhan, aku menabiskan engkau sebagai sekretaris majelis di tempat ini periode 2020-2024. Kiranya Tuhan Yesus menolong saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan tugas sekretaris majelis gereja di tempat ini ke dalam tangan saudara. Saudara Soekardi, berdasarkan janji yang kau ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat untuk mengambil bagian dalam pelayanan di dalam majelis gereja di tempat ini, maka sebagai hamba Tuhan, aku menabiskan kau sebagai bendahara majelis gereja GKNI Makedonia Bodok periode 2020-2024. Kiranya Tuhan Yesus menolong saudara. Saya serahkan tugas sebagai bendahara dalam tangan saudara.
janji yang kau ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat, maka sebagai hamba Tuhan, aku menambahkan kau sebagai majelis gereja di tempat ini, yaitu sebagai ketua komisi kaum ibu, dalam nama Kristus. Amin. Serahkan tugas kemajelisan dalam komisi kaum ibu ke dalam tangan saudara. Hanya teman-teman. Saudara sembilan tahun berdasarkan janji yang kau ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat untuk mengambil bagian dalam kemajelisan di tempat ini, maka sebagai hamba Tuhan, aku menambahkan kau sebagai ketua komisi diakonia di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong saudara. Saya serahkan tugas ini sebagai komisi diakonia. Kiranya Tuhan menolong. Saudara Mion, berdasarkan janji yang kau ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat, maka sebagai hamba Tuhan, aku menambahkan kau sebagai ketua komisi misi dan PI di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong saudara. Serahkan tugas sebagai komisi misi dan PI ke dalam tangan Tuhan saudara. Saudara selihat kau berdasarkan janjimu yang kau ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat untuk mengambil bagian dalam kemajelisan di tempat ini, maka sebagai hamba Tuhan, aku menambahkan kau sebagai majelis jemaat bagian pemuda remaja di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong saudara. Serahkan tanggung jawab sebagai ketua komisi pemuda remaja dalam tangan saudara. Kita sudah menyaksikan ketujuh majelis di tempat ini, maka mulai hari ini, detik ini, mereka sudah sah menjadi pengurus majelis gereja GKNI Makedonia Bodok. Untuk itu, para majelis saya persilakan untuk berbalik ke belakang untuk menghadap semua jemaat. Dan jemaat memberikan aplaus kepada mereka. Mari kita doakan mereka semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Engkau telah menambahkan saudara-saudari kami yang ambil bagian dalam kemajelisan di tempat ini. Baik Bapak M.H. Gultom sebagai ketua, Bapak S. Harijan sebagai sekretaris, Bapak Sukardi sebagai bendahara, Ibu Elia Santi sebagai ketua komisi kaum ibu, Bapak Sugianto sebagai ketua dalam komisi diakonia, Bapak Mion sebagai ketua dalam komisi misi dan PI, dan juga Saudara Suyatno sebagai ketua dalam komisi remaja pemuda. Kiranya Tuhan, Engkau menolong mereka semuanya untuk dapat melaksanakan tanggung jawab mereka yang berat ini, dan kami tahu bahwa Engkau akan beri kekuatan bagi mereka dan menyertai mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan pelayanan mereka selanjutnya dalam pimpinan Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka, nama Tuhan boleh dipermuliakan
dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, dan majelis jemaat yang telah dipertabiskan silakan menempati tempatnya masing-masing. Baik, sebelum mereka kembali ke tempatnya, mereka akan menyanyikan satu pujian yang merupakan isi hati mereka dan janji mereka di hadapan Tuhan.
Kristus. Mari kita dukung mereka di dalam doa, juga di dalam apapun juga yang dikerjakan oleh majelis gereja. Biarlah majelis gereja bersama-sama dengan gembala sidang bekerja untuk memajukan pelayanan di tempat ini. Seterusnya kita akan bersama-sama menyaksikan serah terima dari pengurus yang lama ke pengurus yang baru. Oleh karena itu, diminta kepada Bapak Matius Anyi untuk maju ke depan. Demikian juga untuk Bapak M.H. Gultom. Bapak Matius Anyi adalah Ketua Majelis Gereja periode yang lalu. Silakan Bapak Anyi dan Bapak Gultom berhadapan. Kemudian Bapak Gembala Sidang dipersilakan untuk maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena masa bakti majelis gereja sudah berlalu dan hari ini kita telah memilih dan mentahbiskan majelis yang baru. Oleh karena itu, tanggung jawab dari majelis yang lama akan diserahkan kepada majelis yang baru, dan secara simbolis akan diberikan dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan dengan dokumen dan buku-buku untuk gereja di tempat ini. Ini adalah dokumen data keuangan gereja GKI Makedonia Bodok pada periode yang lalu. Terima kasih Pak, selama ini sudah melayani dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan memberkati. Saya serahkan akan kemajelisan dan tugas-tugasnya dalam pelayanan di GKI Makedonia Bodok ini kepada Bapak untuk dapat memimpin. Selamat. Yang berikutnya adalah dokumen sekretaris gereja yang diserahkan oleh Bapak Edi Gunawan kepada Bapak Gembala Sidang, dan selanjutnya akan diteruskan kepada Ketua Majelis yang baru. Terima kasih untuk pelayanan saudara dalam pemajelisan yang lama. Kiranya Tuhan memberkati. Saya serahkan kesekretariatan gereja di tempat ini ke dalam tangan pimpinan Bapak sebagai Ketua Majelis GKI Makedonia Bodok periode 2020 sampai 2024. Kiranya Tuhan memberkati. Oleh karena itu saya memberikan kesempatan pada Bapak Matius Anyi untuk menyampaikan 1-2 kata. Mungkin semacam pesan untuk majelis yang baru. Dipersilakan. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh ucapan terima kasih Bapak Gembala Sidang kepada majelis gereja yang telah lalu. Dipersilakan. Terima kasih kepada Selamat siang, terima kasih kepada kita semua. Saya bersyukur bahwa sudah kurang lebih 3 tahun yang lalu saya dipercayakan oleh jemaat semua yang di GKI Makedonia Bodok ini untuk memimpin kemajelisan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Memang untuk melayani pekerjaan Tuhan ini kita harus fokus, harus berserah diri dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan lewat firman-Nya. Itu langkah yang pertama.
dan meninggalkan hal-hal duniawi yang mengganjal kita. Tentunya harus ada meditasi secara pribadi kepada Tuhan. Bagi saya sendiri, apalagi saya dididik di dalam sekolah teologi, kebanyakan dosen orang barat, 80%. Saya mendisiplinkan diri, sekalipun bukan pelayanan full time, saya selalu melakukan itu. Jam 3 subuh saya selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Itu merupakan tanggung jawab saya di hadapan Tuhan ketika saya meninggal kebiasaan dunia dan perkara-perkara dunia. Saya tersentuh dengan khotbah yang Pak Pam sampaikan, karena saya pagi tadi pun merenungkan itu. Dan memang kalau ada kelemahan, ada kekeliruan, ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak pantas diucap oleh saya dan majelis-majelis yang lama, mungkin saat ini kami minta maaf, bukan 1 kali, 1000 kali, jutaan kali. Karena Tuhan kita, Tuhan pemaaf, supaya jangan sampai mengajal pelayanan ke depan. Dan saya yakin bahwa gembala yang sudah dipilih, yang sudah dipercayakan Tuhan, kami mengharapkan supaya melayani Tuhan lebih baik dan lebih maju, bahkan untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan, sehingga kita menjadi saksi yang hidup, yang berkenan kepada Allah, yang menghasilkan buah yang baik. Sebab hidup kita ini tidak bisa dinilaikan oleh manusia dari luar, tapi dari dalam. Dan Tuhan lebih tahu, karena Tuhan mau kita menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi namanya. Terima kasih, sampai sini saja. Terima kasih. Kita sudah mendengar akan beberapa patah kata dari Ketua Majelis yang lama, yaitu Bapak Pendeta Matius Anyi. Terima kasih Pak atas pelayanannya, pengabdiannya selama kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan saya lihat bahwa pelayanan yang saudara lakukan sungguh menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, selanjutnya sebagai gembala sidang di tempat ini, dan sebagai ungkapan terima kasih, saya ingin menyampaikan suatu tanda terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak di sini, majelis yang lama. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara yang namanya akan saya sebutkan, supaya maju ke depan. Tidak ada yang dapat kami berikan, hanya ucapan terima kasih. Dan kiranya Allah sumber segala berkat boleh memberkati Bapak dan Bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu, saya memanggil untuk Bapak Pendeta Matius Anyi untuk maju ke depan. Kemudian Dr. Edi Sinoraya, Bapak Edi Gunawan, Bapak Abio atau Bapak Sukardi, Bapak Lukas Misa, Bapak M.H. Gultom, dan Bapak S. Sarijen. Sungguhnya ada satu lagi, yaitu Bapak Elda Arifin, tetapi karena Bapak Elda Arifin berada di tempat yang jauh karena pekerjaan, maka Bapak Elda Arifin tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Silakan Bapak-bapak untuk menghadap ke jemaat. Terima kasih untuk pelayanan Bapak-bapak yang sudah Bapak emban selama ini. Dan oleh karena itu, hari ini jemaat ingin berterima kasih kepada Bapak sekalian. Terima kasih Pak sudah mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak Abio sudah melayani.
kasih segala berbagai dalam pelayanan kepada tempat ini. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak sudah berbagian dalam pelayanan dalam periode yang lalu. Terima kasih Pak sudah berbagian dalam pelayanan sebagai majelis tempat ini periode yang lalu. Ini teman-teman dari sini. Telah mengambil bagian di dalam pelayanan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan 1-2 kata dari Majelis Gereja yang baru, yaitu Bapak M.H. Gultom. Pada Bapak M.H. Gultom dipersilakan. Terima kasih bagi kita semua, selamat siang. Saya masih, kalau menjadi ketua majelis bagi saya nggak asing lagi sebenarnya. Udah berulang-ulang ketua majelis. Cuman dukungan selama ini belum pernah saya dapat khususnya dari jemaat dalam pelayanan di bidang kerohanian, bahkan pelayanan mendukung dalam hak-hak kita di sini. Artinya mengenai batas lingkungan kita di sini, batas hak gereja kita, ketika kita mengalami sengketa dengan orang lain, hanya majelis saja yang bergerak dengan gembala, tapi dukungan jemaat belum ada. Jadi ke depan saya memohon, ini bukan hanya pekerjaan majelis, tetapi pekerjaan kita. Yang kedua, saya juga berterima kasih atas penunjukan gembala sidang secara aklamasi dipilih menjadi ketua majelis oleh teman-teman majelis. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir saya nggak mau lagi tempo hari, karena sebelum dicalonkan menjadi ketua majelis menjadi majelis tadinya saya sudah memundur, mengingat usia saya semakin hari semakin bertambah dan waktu banyak juga nggak dapat saya laksanakan dalam pelayanan. Tapi hal ini masih jadi menjadi seperti kepercayaan dari teman-teman majelis bahwa saya akan memimpin untuk periode 2020-2024. Saya memohon juga kemajelisan yang ada pada saat ini, kita ada 7 orang saling mendukung, walaupun tidak dalam komisinya yang kita bergerak, dalam apapun yang umpamanya satu yang paling penting, kalau ada sesuatu majelis harus ada di situ. Saya minta supaya kita adalah menyiapkan waktu, karena itulah kita ditabiskan menjadi majelis. Jadi untuk itulah kita dipercayakan menjadi majelis, kita dapat memberikan waktu untuk dalam pelayanan, walaupun pelayanan dalam ataupun keluar. Jadi sama Bapak Gembala Sidang, Bapak Ibu, terima kasih kepercayaannya kepada saya memilih saya menjadi ketua majelis. Yang selama ini memang kita lakukan adalah pemilihan jemaat, tapi saat ini hanya dipilih sesama majelis saja. Jadi untuk kedepannya saya minta dukungan kita semua, baik itu melakukan ibadah baik itu ibadah rumah tangga, baik itu ibadah umum, baik itu retreat keluarga atau mission trip. Mari kita bersama-sama bahu-membahu di dalam pekerjaan ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Baik jemaat, dengan demikian selesai sudah acara pentabisan kita pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dengan pujian nomor 24. Sementara itu kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. 24 bagian belakang, kepada yang bertugas dipersilakan.
keempat, ya Tuhan, bila hamba-Mu ajalnya telah dekat, anugerah-Mu itu memberi sentosa dan suka. Hanya musik. Ayat 4, ya Tuhan, bila hamba-Mu ajalnya telah dekat, anugerah-Mu itu memberi sentosa dan suka. Kita akan masuk dalam doa. Dr. Edi Sinuraya akan pimpin kita di dalam doa. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita juga berdoa untuk pelayanan di tempat ini, khususnya untuk majelis yang baru ditabliskan pada hari ini. Juga minta dukung di dalam doa bahwa hari ini kami akan berangkat ke Pontianak dan seterusnya akan ke Jawa. Kemudian terakhir kita berdoa untuk persembahan. Pada Dr. Edi Sinuraya dipersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat segala berkat anugerah-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat sudah pelantikan majelis yang baru. Biarlah majelis yang baru Tuhan dapat bekerja dengan baik dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan. Kau berkati para pemimpin negara ini Tuhan. Juga dalam mengatasi COVID ini, biarlah Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga bangsa negara ini dapat semakin maju. Demikian juga COVID ini bisa dapat selesai sehingga masyarakat bisa kembali kehidupan seperti biasanya. Berkati juga Tuhan untuk perjalanan Pak Bambu Indah Tuhan yang akan melakukan perjalanan ke Surabaya. Engkau berkati Rabbi pimpin hamba-Mu ini Tuhan. Berkati dia dalam perjalanan. Demikian juga untuk nanti persiapan pernikahan anaknya Weyun biarlah berjalan dengan baik. Berkati keluarga juga di sana biarlah bisa tetap dapat bersuka cita. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis yang baru. Engkau berkati akan pergumulan hidupnya. Demikian juga akan pelayanan ke depannya, biarlah dapat menjadi berkat dimanapun berada dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang di dalam kondisi kesehatan, ekonomi dan kerohaniannya. Engkau berkati Tuhan pimpin. Berkati jemaat-Mu yang mengalami yang keadaan kurang sehat seperti Pak Sujan, Bu Mujiati, Pak Acion, Pak Andreas Suridian, Pak Aliong. Engkau berkati pimpin Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu bekerja untuk menuntun, menguatkan, untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan di dalam kondisi yang bagaimanapun. Berkati juga untuk perkembangan TK, biarlah perkembangan TK dapat menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan melalui dan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Dr. Sinuraya.